Deskripsi Kota Boyolali. Boyolali adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki julukan New Zealand Van Java atau Selandia Baru dari Jawa. Boyolali merupakan produsen susu terbesar di Pulau Jawa. Di Kecamatan Ampel banyak ditemui pemotongan hewan serta pusat produsen berbagai macam abon sapi. Julukan New Zealand Van Java karena menjadi daerah penghasil susu, menjadikan Boyolali juga disebut sebagai kota susu. Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan dan 267 desa, merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Berikut adalah budaya yang ada di daerah Boyolali. Yang pertama, yasinan atau tahlilan. Tradisi yasinan dan pembacaan tahlil yang masih diamalkan sebagian umat Islam ketika malam Jumat adalah modifikasi dari tradisi mendoakan arwah leluhur. Rapalan mantra yang sebelumnya jadi syarat digantikan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dan surat Yasin jadi pilihan. Ada syair legendaris dari Abu Nawas tentang merayu Tuhan yang diubah menjadi bahasa Jawa dan di sejumlah wilayah dilantunkan dari Sohibul Hajat. Syair ini dilantunkan sembari menunggu sekaligus mempermudah jamaah mengetahui rumah mana yang menggelar acara yasinan dan tahlil. Yasinan merupakan salah satu amaliyah warga untuk menumbuhkan kepekaan sosial di samping menghidupkan sunnah dan syiar Islamiyah. Yang kedua adalah bancaan atau kenduren. Kenduren pada dasarnya adalah ritual selamatan, yakni berdoa bersama yang dekat dengan para tetangga, dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh yang dituakan di satu lingkungan. Biasanya juga disajikan tumpeng lengkap dengan lauk pauknya, yang nantinya akan dibagikan kepada yang hadir. Dalam tradisi Jawa, kenduren sendiri terdiri dari berbagai jenis. Kenduren wetonan, sabanan, likuran, badan, ujar, dan muludan. Kenduren ini biasanya diadakan ketika ada orang sakit yang ingin minta doa warga atau kerabat, anak yang ulang tahun, acara khitanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah syawalan atau bodok upat. Lebaran Ketupat atau Riyaya Kupat adalah tradisi peringatan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Lebaran Ketupat biasanya dilaksanakan pada hari ke-6 setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada 8 Syawal dengan ditandai memakan ketupat. Banyak makna filosofis yang dikandung dalam makanan ketupat ini. Bungkus yang dibuat dari janur kuning melambangkan penolak bala bagi orang Jawa. Bentuk segi empat mencerminkan prinsip kiblat 45 pancer yang bermakna bahwa kemanapun manusia menuju pasti selalu kembali kepada Allah. Yang keempat adalah malam selikuran. Malam selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di kota Boyolali. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia daripada 1000 bulan, yang mana dia jatuh pada malam-malam ganjil di 20 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi malam selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Biasanya malam selikuran ini semua makanan dikumpulkan di masjid atau musola untuk dimakan bersama dengan para jamaah setelah kultum ba'da tarawih. Nah, acara ini diadakan untuk mengingat bahwa mulianya 10 malam terakhir Ramadan atau yang biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kelima adalah padusan. Setiap menjelang Ramadan, warga Boyolali juga mengenal tradisi padusan. Tradisi ini untuk menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lokasinya berada di kompleks wisata Umbul Pengging, yaitu di Umbul Tirtomarto dan Umbul Sungsang. Selain di Pengging, padusan juga digelar di objek wisata Umbul Telatar, Desa Kebun Mimo, Kecamatan Boyolali Kota, serta di Umbul Tirtomulyo, Kecamatan Sawit. Olahan khas Boyolali. Yang pertama yaitu keju menir. Keju menir adalah makanan khas dari Boyolali yang dapat dijadikan oleh-oleh. Makanan hasil fermentasi susu sapi ini berasal dari daerah Selo.
Dulunya ada warga Belanda yang tinggal di daerah itu dan berkeinginan untuk mengembangkan potensi susu sapi di wilayah ini dengan baik. Dengan keinginannya tersebut, ia membuat produk keju dengan rasa yang sangat gurih, dan keju menir ini bisa tahan sekitar 7 hari di perjalanan. Yang kedua yaitu susu sapi. Minuman ini sangat terkenal dan menjadi lambang kota Boyolali. Selain produksinya yang banyak, Boyolali juga penghasil susu yang bisa dibilang cukup sukses. Olahan yang terbuat dari susu juga beraneka ragam, baik yang langsung dikonsumsi maupun yang difermentasi terlebih dahulu. 3. Tahu susu. Produk khas daerah Boyolali pertama adalah tahu susu. Makanan itu merupakan olahan dari susu dengan cita rasa dengan khas dan unik, berbeda dari tahu di daerah lainnya. Perbedaan itu dilihat dari segi aroma dan rasa yang lebih manis. Untuk segi tekstur, dari tahu itu sangatlah lembut dan kenyal. Bahkan ada beberapa yang ketika pertama kali dipegang langsung hancur atau rapuh seketika. Tahu susu kerap dijadikan oleh-oleh khas Boyolali yang tahan lama. Kota Boyolali memiliki makanan khas dari olahan susu lainnya, yaitu dodol susu. Camilan ini terbuat dari susu sapi pilihan di Boyolali. Berbeda dari dodol di daerah lain, dodol susu memiliki rasa yang lebih manis dan creamy, teksturnya sangatlah kenyal. Kudapan ini cocok untuk wisatawan yang menyukai makanan manis. Rasa dodol susu relatif mudah diterima di lidah semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Abon sapi. Buah tangan yang satu ini juga banyak jadi kegemaran wisatawan, yakni abon sapi khas Boyolali. Sama seperti abon sapi pada umumnya, bentuknya serabut berwarna kecoklatan terang hingga kehitaman. Cita rasanya dominan gurih dan manis sehingga cocok dijadikan sebagai makanan pendamping nasi. Harga dari abon sapi khas Boyolali ini relatif sangat terjangkau. Abon sapi juga memiliki ketahanan yang lama karena kering dan tidak ada air di dalam kemasan, sehingga cocok untuk dibawa dengan perjalanan yang lama. 6. Dendeng sapi. Dalam proses pengolahannya, produsen menggunakan daging sapi pilihan dan bumbu yang berkualitas agar bisa menghasilkan dendeng sapi bercita rasa khas. Daging sapi harus diiris setipis mungkin sebelum dibumbui dan direndam di dalam bumbu rempah. Setelah beberapa waktu, daging sapi berbumbu dikeringkan secara maksimal. Dendeng sapi yang sudah jadi kemudian dikemas dalam plastik yang direkat dan bisa dibawa untuk perjalanan jauh. Objek wisata di Boyolali. 1. Waduk Bade, New Selo, Kebun Raya Indro Kilo, Broncanyon, Air Terjun Kedung Kayang, Candi Lawang, Bukit Kinasih, Lembah Gunung Madu, Bukit Ganci, Omah Bambu Merapi, dan masih banyak lagi. Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki pemandangan yang sangat indah dan mempesona, sayuran hijau yang sangat luas dan berbukit-bukit, serta aktivitas Gunung Merapi yang terlihat dengan jelas, aliran lahar dan asapnya. Jalur Surakarta Boyolali Cepogo Selo Borobudur yang melintasi kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun negara asing dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintasi Kabupaten Boyolali. Kecamatan Selo dikenal sebagai daerah peristirahatan sementara bagi para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu yang mempunyai tempat penjualan cenderamata. Kecamatan Cepogo dan Selo merupakan sentra penghasil sayuran hijau yang segar dan murah serta pusat kerajinan tembaga di Boyolali. Selain panorama Gunung Merapi dan Merbabu, Kabupaten Boyolali juga memiliki tempat wisata berupa mata air alami yang mengalir secara terus-menerus dan sangat jernih yang dikelola dengan baik menjadi tempat wisata air, kolam renang, kolam pancing, dan restoran yang luar biasa. Kabupaten Boyolali memiliki program Boyolali Tersenyum yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggairahkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sehingga dicapai hari esok
yang lebih baik daripada hari ini. Boyolali tersenyum, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintahan Kabupaten Boyolali menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat Boyolali.